Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan membuat video pelajaran ekonomi. Menurut Anda, mana yang lebih penting antara peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal atau informal? Berikan alasan-alasan yang mendasari jawaban kalian. Buatlah laporan hasil analisis kalian dan presentasikan di depan kelas. Menurut kelompok kami lebih penting ke informal, karena kalau dari informal itu sudah jelas dengan keahlian dan tidak menuntut syarat khusus seperti harus lulusan sarjana. Haryadi mengatakan, dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal, maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang, dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Hal ini terlihat dari output produktivitas rendah. Menurut Haryadi, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar apabila ada anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis dilatar belakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi yang signifikan, dan adanya persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh adalah upah minimum dan outsourcing, serta peraturan ketenaga kerjaan lainnya yang sangat rigid. Kata dia, data BPS menunjukkan jumlah angka kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengaruh terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. Beberapa hal yang perlu kalian diskusikan sebagai berikut. 1. Apa permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas? 2. Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan negara lain berdasarkan bacaan di atas? 3. Bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? Apa permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas? 1. Angka pengangguran yang tinggi. 2. Gaji pekerja yang rendah. 3. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 4. Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. 5. Persebaran lapangan kerja tidak merata. Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan negara lain berdasarkan bacaan di atas? Produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah karena tidak sebanding dengan kenaikan upah. Tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan yang padat karya dan padat modal. Untuk perusahaan padat modal, relatif penyerapannya tidak sebesar padat karya. Bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? 1. Mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut akan maksimal. 2. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. 3. Memberi gaji yang sepadan. 4. Memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Kadin, alokasikan APBN untuk tenaga kerja. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia meminta pemerintah mempunyai sikap jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disampaikan ke Indonesia karena masalah pokok saat ini yaitu semakin berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi besok amandemen dalam fokus group discussion dengan tema problematika tenaga kerja di Indonesia antara aset atau beban pembangunan. Di kantor Kadin, Jakarta, Haryadi juga meminta pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan ketenaga kerjaan tidak segera diubah untuk menjadikan